sudah longgar. Dosen-dosen yang lain Jangan yang susah. Baru penuh-penuhnya, Prof. Baru penuh-penuhnya. Tugasnya banyak, Prof. Baru penuh-penuhnya ini, Prof. Saya kira hari-hari ini sudah agak penuh, terus saya nawarkan untuk ini tugas-tugas itu. Tugasnya sekarang tapi deadline-nya yang panjang, Prof. Nggak bisa, saya itu nggak mau memenjara mahasiswa. Ya maunya itu sekarang tak kasih soal terus besok dikumpulkan itu. Jangan dulu, Prof. Jangan. Berani, nggak berani? Nggak berani. Oh ya, Takut rontok rambutnya, Prof. Hah? Diare, Prof. Itu diare, Prof. Walah itu apa namanya, nggak tangguh, nggak terlatih. Saya dulu itu ketika kuliah S3 itu terlatih. Karena saya istri di rumah, saya di Bandung, sehingga nggak punya beban, gitu ini. Yang jadi masalah itu kan Anda ini masih satu rumah dengan pasangannya, jadi itu jadi masalah tersendiri kan itu. Oke, baik. Sekarang kali anaknya. Nggih. Oke, yang presentasi siapa sekarang? Nggih. Saya, Prof. Monggo, Pak Wahdan. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu tema inovasi kurikulum dalam perspektif komponen utama dan pembelajaran di sekolah dasar. Prinsip umumnya mungkin dari materi-materi pekan-pekan sebelumnya sudah banyak ya kita diskusikan. Mudah-mudahan pada hari ini nanti kita bisa, ya kata Bu Sri tadi, mendalami ya lebih dalam lagi apa itu inovasi dalam perspektif komponen utama kurikulum. Nah, dalam artikel ini saya menggunakan definisi kurikulum yang lebih luas daripada sekedar rencana pembelajaran ataupun rencana pendidikan yang biasanya dipahami dengan dokumen-dokumen yang bertumpuk-tumpuk banyaknya. Tapi kurikulum itu meliputi seluruh pengalaman maupun proses belajar siswa yang direncanakan dan juga dilaksanakan. Artinya kurikulum itu kita pahami sebagai seperangkat rencana yang sangat panjang, sistematis, ya, komplit gitu, sehingga apa yang nanti kita pahami secara bersama-sama bisa mendapatkan ya satu titik pemahaman yang baik. Nah, fungsi kurikulum pada umumnya itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam melaksanakan inovasi, ya, baik dalam pendidikan maupun kurikulum, ada satu pendapat dari Fulan ya, yang mengingatkan kita bahwa sebuah inovasi itu bukanlah sebuah tujuan. Artinya inovasi apapun yang akan kita lakukan itu bukanlah tujuan utama kita. Karena kalau inovasi itu menjadi tujuan, biasanya justru inovasi itu tidak akan efektif dilakukan, malah membebani orang-orang yang dikenai inovasi itu.
Sehingga dalam sebuah inovasi itu perlu mempertimbangkan value and technical quality of the change dan actual implementation of the change. Artinya nilai apa, ya, manfaat apa dari inovasi kita. Kemudian bagaimana inovasi itu bisa kita lakukan, dan yang terakhir adalah kebermaknaan dari inovasi itu. Jangan sampai inovasi yang kita lakukan itu justru tidak berangkat dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, ini contohnya sangat banyak sekali, sehingga banyak artikel yang saya baca terkait dengan kegagalan inovasi-inovasi dalam pendidikan. Inovasi itu ya kurang lebih adalah sebagai sebuah sumber ide rasional, ya, dan lebih berbentuk persiapan langkah-langkah antisipatis dari berbagai kemungkinan-kemungkinan, tantangan-tantangan yang sudah kita prediksi. Dalam konteks kurikulum, ada perbedaan pendapat memang tentang komponen utama kurikulum. Misalnya ini kita lihat dari Hamalik, itu mengatakan komponen kurikulum ada 5. Tujuan, materi, metode, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Nah, tetapi di sini saya menggunakan pendapat yang mengatakan komponen utama kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah kurikulum aims, goal, and objective, ya, tujuan dari kurikulum. Kemudian yang kedua adalah kurikulum content or subject matter, materi atau isi dari kurikulum. Yang ketiga adalah kurikulum experience, di pelaksanaannya. Dan yang keempat adalah kurikulum evaluation. Nah, karena menurut saya poin keempat, ya, dalam pendapat Hamalik itu organisasi kurikulum itu sudah menjadi konsekuensi logis dari penyusunan kurikulum, sehingga tidak perlu dimasukkan di dalam atau sebagai komponen utama. Ya. Nah, tujuan dari kurikulum itu kalau dalam referensi itu ada menggunakan istilah kurikulum aims, kurikulum goal, dan kurikulum objektif. Ini ada perbedaannya. Kalau kurikulum aims itu lebih kepada tujuan secara nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional. Sedangkan goal itu pada tujuan pendidikan institusional, ya, kurikuler. Sedangkan objektif itu pada tujuan pembelajaran secara spesifik. Itu biasanya penggunaan istilah yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari kurikulum, ya, ini ditetapkan ya tentu memiliki banyak perspektif, ya. Perspektif karena memang suatu tujuan itu ditetapkan baik oleh individu maupun suatu kelompok masyarakat, banyak dipengaruhi oleh falsafah hidupnya, dipengaruhi oleh kapasitas keilmuannya, ya. Jadi misalnya di Indonesia yang mengakui konsep ketuhanan, maka di dalam tujuan pendidikan nasional itu ada iman takwa, gitu ya. Tapi kalau negara-negara lain yang tidak mengakui itu, tentu tujuannya berbeda. Jadi falsafah hidup ini sangat berpengaruh terhadap tujuan. Maka penentuan tujuan yang utama ini tentu nantinya akan mengarahkan pada hubungan-hubungan selanjutnya, baik pada penyusunan materi, pada praktek, dan pada evaluasi. Ya. Di dalam di dalam banyak kajian lah, ya, dalam banyak kajian misalnya ada contoh
beberapa tujuan kurikulum yang spesifik gitu ya, tergantung dari sudut pandangnya. Misalnya ada model kurikulum subjek akademik ya. Kemudian ada model kurikulum pribadi, ini artinya kurikulum yang lebih menitik beratkan pada pembelajaran individual. Kemudian model kurikulum rekonstruksi sosial, ini kurikulum yang menitik beratkan pada aktivitas pembelajaran di ruang-ruang sosial ya. Dan mungkin ada kurikulum teknologis, ini kurikulum yang menitik beratkan pada penguasaan teknologi ya. Nah ini semua kan berawal dari sudut pandang ya, sudut pandang dari perumusnya, sehingga tujuan dari pendidikan masing-masing itu memiliki perbedaan. Nah saya kira kalau konteks Indonesia sudah jelas, sudah dirumuskan oleh pemerintah dalam undang-undang yang sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan perubahan ilmu pengetahuan, kemudian perubahan kehidupan sosial, termasuk juga mungkin arah ekonomi dan politik itu mempengaruhi dalam aspek tujuan kurikulum ini. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu pada aspek materi ya, isi. Hal pertama yang mungkin perlu kita lakukan adalah menganalisis bahan kajian ya. Bahan kajian apa yang nanti bisa kita gunakan untuk menyusun kurikulum kita untuk mencapai tujuan. Nah, bahan kajian ini ya nanti perlu juga kita menentukan organisasi dari kurikulum kita seperti apa. Ketika bahan kajian sudah kita tentukan, maka kemudian berikutnya adalah menentukan organisasi kurikulum. Nah, kurikulum yang kita bangun kita akan menggunakan bentuk organisasi seperti apa. Misalnya, apakah mata pelajarannya terpisah? Ya. Apakah mata pelajarannya gabungan? Nah, ada IPA. IPA itu gabungan dari biologi, fisika, kimia misalnya. Atau terpadu, gabungan dari macam-macam. Nah, penentuan organisasi kurikulum ini penting. Penting supaya kita nanti bisa menentukan mata pelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Dalam menyusun materi, kita perlu mempertimbangkan aspek ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya seluas apa, selebar apa, sedalam apa. Kemudian setiap jenjang itu kita pertimbangkan urutan bahannya, tingkat kesulitannya, kemudian sumber belajarnya dari yang dekat sampai yang terluas misalnya, kemudian kontinuitasnya, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tingkat kesulitannya bertambah, materinya berurutan gitu ya. Kemudian keseimbangan dan juga keterpaduan. Nah, keseimbangan ini ada dua aspek yang perlu kita lihat, yaitu pada substansi bahannya dan juga pada proses pembelajaran. Dalam pengembangan materi atau isi ini, tentu ini pekerjaan yang sangat berat karena banyak sekali disiplin ilmu yang harus kita kaji, kemudian nanti kita pilih mana saja yang akan kita pakai. Setelah kita tentukan itu, kita menentukan lagi sub-sub ilmu apa yang bisa kita berikan dan cocok kita berikan, misalnya untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, dan seterusnya. Maka ini sebaiknya memang dilakukan secara bersama-sama dengan para pakar-pakar. Di dalam penyusunan materi ini,
ini juga harus mempertimbangkan tujuan, ya, tujuan dari pendidikan tadi. Nah, maka aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan tujuan, penyusun materi ini harus paham. Ya, bagaimana itu materinya bisa disesuaikan dengan kepentingan siswa secara individual, disesuaikan dengan tuntutan zaman, perkembangan teknologi, ya, kemudian aspek estetikanya, intelektualnya, moralnya, sosial emosinya, personal, religius, seni, alokasi waktu, dan bahan ajar. Ya, semua ini harus terakomodasi dalam materi sebuah kurikulum. Nah, inovasi pada aspek materi, ya tadi kita mulai dari analisis bahan kajian, kemudian kita menentukan organisasi kurikulum, kemudian menentukan mata pelajaran, setelah itu mengalokasikan waktu, baru tahap terakhir adalah penataan materi ajar. Kemudian pada aspek pelaksanaan, ya, pembelajaran ini ya, adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat ini, misalnya masyarakat abad 21, ya itu kebutuhan-kebutuhan baru misalnya, atau ada pergeseran-pergeseran dalam kebijakan politik ekonomi, baik regional, lokal, dan global, atau hal-hal yang lain. Tentu ini nanti akan berpengaruh juga ya terhadap pelaksanaan kurikulum dalam aspek pembelajaran. Oleh karena itu, pada aspek pelaksanaan ini perlu ada banyak variasi ya, ada banyak pilihan-pilihan yang disediakan. Nah, sehingga nanti pelaksana dalam hal ini adalah guru maupun sekolah itu bisa lebih leluasa dalam memilih mana yang akan digunakan, ya, mana yang akan digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik sosiobiografinya masing-masing. Oke, kemudian untuk aspek yang keempat adalah inovasi pada aspek evaluasi. Nah, saya kira ini pada kurikulum 2013 ya, itu juga sudah dilakukan, bisa kita ambil sebagai contoh bagaimana penilaian proses itu dilaksanakan. Jadi inovasi pada aspek evaluasi ini bisa pada pelaksanaan evaluasi kurikulumnya. Ya, misalnya dulu tersentral pada kementerian, kemudian bisa kita lakukan inovasi melibatkan stakeholder. Inovasi pada instrumen evaluasi kurikulum, pada instrumennya, baik pada kurikulum maupun pada pembelajaran, itu mungkin bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian evaluasi pada dalam konteks pembelajaran ini hasil belajar siswa ya, aspek afektif, kognitif, psikomotor seperti apa. Mungkin kalau dulu evaluasinya lebih banyak kepada aspek kognitif karena memang arah pendidikannya itu dikonsentrasikan pada pencapaian ujian terstandar nasional ya, sehingga aspek afektif dan psikomotor itu kurang mendapat perhatian. Ya, begitu juga mungkin pada jenjang-jenjang yang lain, misalnya SMK. Nah, mungkin aspek psikomotornya ini lebih dominan, ya, lebih dominan daripada kognitif. Nah, ini tentu menjadi peluang bagi guru untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga capaian hasil belajar siswa bisa terbaca dengan baik secara komprehensif. Nah, simpulannya,
Inovasi komponen kurikulum dapat kita lakukan baik secara menyeluruh, ya 4 aspek tadi, maupun kita lakukan pada bagian per bagian saja. Yang terpenting adalah inovasi yang kita lakukan itu harus dapat menjawab 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah pertanyaan tentang nilai, manfaat, ya, siapa yang diuntungkan dari inovasi itu. Jangan sampai inovasi yang kita lakukan itu hanya menjalankan sebuah instruksi, tapi tidak bermanfaat untuk pihak-pihak yang dikenai inovasi. Yang kedua adalah pertanyaan tentang kapasitas dan implementasinya. Bagaimana kelayakan ide dan pendekatannya, ya, agar inovasi yang kita lakukan itu bisa berhasil. Bagaimana teknis dari inovasi kita, bagaimana inovasi yang kita lakukan itu nantinya betul-betul bisa menghantarkan peserta didik kita pada tujuan pendidikan yang sudah kita tetapkan maupun ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira itulah pokok bahasan pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup penyampaian materi dari saya. Monggo kalau ada masukan-masukan saya persilahkan. Udah pada paham kayaknya. Ya, praktisi semua ya. Mungkin sharing pengalaman yang pernah melakukan inovasi di sekolah, baik pada aspek tujuan misalnya materi, metode dan juga evaluasi bisa dibagi-bagi. Siapa tahu nanti bermanfaat. Pak Wahdan. Iya, Pak Mas Ali. Berarti ini tuh menjadi satu rangkaian dari sebuah kurikulum, yaitu pertama adalah kurikulum goals atau tujuannya itu, baru kita susun dalam kontennya, dan baru kita susun dalam pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi, Pak. Berarti satu rangkaian yang tidak terpisah gitu, Pak. Ya, 4 hal ini saling terkait ya. Jadi ini panahnya ini saling terkait semua ya. Bahkan setelah evaluasi pun hasil-hasil evaluasi kita bisa kita pakai untuk merumuskan tujuan lagi ya, kalau diperlukan ya. Berarti satu siklus, Pak ya. Ya, makanya ini namanya komponen utama. Berarti idealnya itu adalah kurikulum goals-nya dulu yang harus ditentukan. Benar nggak, Pak? Iya, tujuannya dulu. Nah, kadang saya itu memiliki perspektif kalau yang dalam situasi tertentu itu bukan goals-nya dulu, tapi evaluasi dulu. Gimana, Pak? Kadang sempat kepikiran gitu. Artinya kadang kita itu, terutama dalam kurikulum nasional, kita perspektif saya selalu gagal dalam menindaklanjuti sebuah evaluasi kurikulum yang terdahulu gitu loh. Jadi seakan-akan kurikulum terdahulu itu selesai dengan begitu saja, kemudian kita gagap atau kita kaget dengan perkembangan global, kemudian kita langsung aja susun atau menentukan goals baru atau aim baru gitu. Terus baru disusun lagi, kemudian disusun lagi, dan terkesan mengabaikan aspek dari evaluasinya. Nah, kadang saya berpikir harusnya
evaluasi ini menjadi titik poin utama kita. Artinya kita kan sudah memiliki tujuan pendidikan nasional yang begitu bagus. Artinya untuk mengembangkan ke tindak lanjutnya. Yang pertama bukan aims-nya lagi, tetapi kita lebih cenderung ke evaluasi gitu. Kadang saya terbesit pemikirannya seperti itu. Nah, gimana Pak? Ya, kalau siklusnya dibalik seperti itu tidak bisa. Karena apa tolak ukur? Ya, tolak ukur hasil evaluasi itu kita katakan berhasil atau gagal. Pasti kembali ke tujuan, ya kan? Ya. Jadi tujuan itu tetap yang pertama, ya, dalam penyusunan kurikulum. Saya kira tidak bisa kita bandingkan ya antara aspek pengetahuan ini dengan praktek yang ada di Indonesia. Ya, itu berbeda. Karena praktek yang ada di Indonesia itu lebih banyak pada aspek politisnya. Ya. Pendidikan itu dilihat dari aspek politis, bukan dilihat pada bagaimana sih pendidikan yang baik dan ideal itu gitu ya. Sehingga bentuk-bentuk inovasi yang ada di Indonesia itu rata-rata inovasi tambal sulam. Artinya, oh ini baru hit ini 4C ya gitu ya. Baru hit ini abad 21 masuk. Kemudian misalnya dulu ada inovasi-inovasi yang lain, ada pakem, paikem, paijo itu ya. Jadi seperti apa ya? Ya apa yang sedang ramai ya itu yang kita lakukan. Nah mungkin ini bagian dari kritik beberapa ahli ya. Perlu kita mempertimbangkan bahwa memasukkan berbagai macam aspek dalam tujuan pendidikan itu bisa menjadi blunder gitu ya, bisa menjadi blunder karena banyak sekali kepentingan yang harus masuk dalam kurikulum dan nantinya yang akan sengsara adalah murid akan dibebani dengan materi yang sangat banyak, aktivitas pembelajaran yang banyak mulai dari bawah sampai atas. Nah mungkin ya ini budaya di Indonesia mungkin ya, karena tidak ada idealisme pendidikan yang dibangun gitu. Nah bahkan yang sekarang ini pun kita bisa lihat bagaimana kampus Merdeka Belajar itu digaungkan ya. Itu kan langsung top down gitu, tanpa mempertimbangkan yang di bawah gitu. Ya kemarin banyak juga dari kampus-kampus yang tidak mau mengkonversi 20 SKS itu misalnya ya. Ya itu kan pertimbangannya juga pertimbangan kurikulum dan pedagogis. Nah, tapi dari kebijakan pemerintah kan berbeda. Saya kira tidak bisa disamakan Mas antara ideal ilmiah ini dengan praktek yang ada di Indonesia. Oke. Saya mungkin Pak ya penasaran nih. Jadi kami di semester 2 kemarin kan praktek magang ya Pak di UMS PGSD. Nah tadi ini kan terkait dengan inovasi kurikulum. Nah ini terkait dengan penamaan mata kuliah, terus materi apa yang akan kita kuliahkan gitu. Nah di sana kemarin kami menemukan mata kuliah kajian kurikulum bahasa dan sosial gitu ya. Nah ini ketika melakukan evaluasi mata kuliah ini, penamaan ini mengikuti dari kampus lain atau kita tentukan sendiri, terus cakupan mata kuliah apa yang mau kita masukkan, materinya apa itu juga kita tentukan sendiri. Karena itu seperti itu atau bagaimana? Karena di tempat saya sama-sama PGSD kami tidak ada kajian kurikulum bahasa dan sosial. Jadi kami ya terpisah-pisah gitu ya. Bahasa Indonesia ada sendiri, PKN ada sendiri, IPS ada sendiri masing-masing.
dari mulai konsep dasar, kemudian nanti di semester 3 materi dan pembelajaran IPS. Kalau yang di semester 1 baru konsep dasar, demikian juga dengan PKN. Nah ini sehingga nanti ini untuk pembelajaran di kami, sehingga kami itu nanti ketika melakukan evaluasi sudah, oh ya ini nggak cocok lagi nih dimasukkan ke dalam mata kuliah tahun ini, jadi perlu diganti dengan yang baru. Nah ini untuk mendapatkan hal-hal seperti itu seperti bagaimana, terus nanti memasukkan tadi yang saya katakan, oh ini cocoknya dikasih ditempelkan di sini, ini ditempelkan di sini sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah mungkin bisa sharing dari UMS sendiri. Terima kasih Pak Wahdan. Baik Bu Sri. Jadi kalau yang Bu Sri sampaikan, karena kebetulan di tempat saya mengabdi, begini. Sebelum dulunya sama Bu Sri itu ada kajian kurikulum IPA, kurikulum IPS, kurikulum PKN, itu dulunya sama. Kemudian kami mengundang pengguna lulusan kami, ya kepala sekolah, kemudian kepala dinas Solo, Sukoharjo dan Solo Raya, kita undang, ya cukup banyak dulu. Kemudian kita membicarakan tentang kurikulum. Kurikulum kita itu ditinjau dari sudut-sudut beliau-beliau. Nah, salah satu rekomendasinya adalah mata kuliah itu terjadi pengulangan, gitu ya. Terjadi pengulangan dan mengakibatkan beban SKS yang tidak terlalu bermanfaat untuk lulusan. Karena nantinya di SD akan berbeda lagi. Nah, sehingga dari masukan-masukan itu kemudian kami rumuskan lagi, kami sederhanakan. Nah, jadi 5 mata kuliah yang hampir mirip itu kemudian kami buat sendiri, Bu. Jadi kita buat sendiri, kita gabung-gabungkan itu sehingga hanya menyisakan berapa 3, ya menyisakan 3, dan sisa SKS yang masih ada itu bisa kita pakai untuk mata kuliah lain yang lebih up to date, ya, lebih up to date. Kalau kemudian nama-nama mata kuliah itu dari mana, kita punya wewenang untuk menentukan, ya. Tapi kita punya panduan juga dari asosiasi biasanya, Bu. Nah, dari asosiasi HD PGSD itu ada. Ya, tinggal nanti kita sesuaikan dengan penciri khusus masing-masing apa, sehingga porsi dari ciri-ciri penciri khusus di program studi kita itu menjadi terlihat di dalam struktur kurikulum kita, gitu. Menambahi Pak Wahdan. Oke. Ya, Bu Sri dulu feedbacknya. Ya, Bu Sri dulu, Mas Ali. Oke. Ya, karena pengalaman kami ketika evaluasi itu juga kami mengundang stakeholder, tetapi ya bukannya ini ya, tapi kurang memberikan masukan yang berkemajuan, maksudnya seperti itu nggak ya? Akhirnya kami juga yang harus kembali mikir gitu, yang cocok apa gitu, yang ini apa gitu, seperti itu. Pada akhirnya ya seperti itu, makanya sampai sekarang kami itu masih terpisah-pisah itu, belum dari saya itu dari cukup lama gitu ya di PGSD itu, dan itu tidak ada perubahan mata kuliah, perubahan kurikulum yang signifikan seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Wahdan, dan mungkin ke depan jadi masukan bagi kami untuk menyesuaikan gitu, karena saya sendiri sebagai pengajar IPS itu ya betul mengulang-ulang dan hampir mirip begitu ininya, isi dari materinya itu, seperti itu. Ya, mungkin ini Bu, besok lagi kalau mengundang stakeholder, materinya bisa dikirim terlebih dahulu. Nah, supaya mereka juga bisa membaca terlebih dahulu, menganalisis sebelum acara
ya FGD. Ya, FGD kita lakukan. Monggo Mas Ali. Teringat juga mungkin nanti bisa diskusi lagi Pak Wadan. Ya, halo Mas Ali. Hilang suaranya. Halo, cek. Oh ya. Tidak masuk Pak ya? Sudah. Oke. Sudah masuk. Jadi bayangan saya terkait konsep ini, pertama terkait tujuan kurikulum ini, kita bisa menyesuaikan kepada asosiasi HDPGSD. Kalau tidak salah terakhir itu 2019 itu di Makassar, pernah secara nasional Pak Waden ya. Kemudian akan dikaji terakhir itu, kemudian jadi bayangan saya itu acuan pertama. Dan setelah dari situ kita bisa membuat kurikulum konten dan experience-nya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ciri khas, tetapi tetap untuk capaian pembelajaran dan capaian dari masing-masing mahasiswa itu menuju kepada goals kurikulum yang telah ditentukan oleh HDPGSD. Nah, setelah itu kita di dalam menyusun konten dan experience itu baru melaksanakan FGD dengan mendatangkan para ahli, kemudian stakeholder untuk mengkaji kurikulum yang kita sudah ada. Kemudian setelah itu sesuai dengan hal ini memang perlu adanya evaluasi secara internal dalam setiap periode setiap periode penyusunan kurikulum kita. Harusnya sih seperti itu. Nah, mungkin saya tertarik juga kalau seandainya teman-teman yang ada di sini yang dosen PGSD, kita buka forum khusus untuk ini dan belajar dengan Pak Wahdan gitu. Itu aja sih tambahan saya. Oh, saya ada Pak Ali. Ngomong kebetulan. Lah sekoku sih Pak ya. Mesti Pak Wadan ngumpet kejar-kejar wis. Soalnya terutama dalam ini toh Pak, dalam penyusunan yang kekinian ini, yang tentang kampus merdeka dan lain sebagainya, itu masih ada kerancuan sih sebenarnya di kami sendiri. Tidak tahu kalau di Universitas Bu Sri, artinya di prodinya Bu Sri itu. Kalau di Muhammadiyah terkait pengakuan yang 20 SKS gimana Pak? Sudah oke Pak? Ya di kami oke, sudah oke. Sempat menolak waktu itu kayaknya. Itu oke, memang kepaksa. oke kepaksa. Jadi memang masih digodok ya yang yang kurikulum yang terbaru ini masih kita kaji lagi. Kemarin juga kita mengundang banyak orang, termasuk membicarakan tentang kurikulum yang dipaksa itu kata Mas Roes ya. Tapi sampai sekarang memang belum ada keputusan. Kami masih menunggu karena kami juga masih menyesuaikan juga dengan kebutuhan akreditasi internasional. Kita sedang mengarah ke sana. Rencananya ya 1-2 tahun ke depan PGSD kami akan mengajukan akreditasi internasional. Saya ikutan ya Pak. Itu Pak Abduh tugasnya nanti. Mantap itu udah berarti. Udah melampaui standar. Pak Rois kayaknya mau ngomong Pak Rois itu. Ngomong ya bolehlah. Baik. Sedikit ya Mas Wahdan ya. Yeah. Saya sempat sedikit menangkap tadi. Mohon maaf baru ada kegiatan. Kebetulan ada di Hotel Sahid ini saya. Tentang bagaimana evaluasi kurikulum tadi ya. Kalau tidak salah tadi disebutkan bahwa lulusan PGSD begitu ya. Nah sebetulnya ini secara sinergi akan lebih baik jika praktisi di SD itu juga dilibatkan gitu. Dalam artinya sebuah evaluasi yang nanti memberikan sebuah gambaran profil lulusan PGSD itu sebetulnya yang ideal atau mendekati ideal itu seperti apa begitu. Jadi kami yang di tataran paling bawah gitu, yang ibaratnya yang nanti akan menerima produknya, begitu ya Mas Adan ya, menerima produknya,
itu tentunya sedikit banyak memiliki sebuah pengalaman, pengamatan, kemudian kriteria-kriteria tentang lulusan-lulusan yang dihasilkan dari sebuah universitas begitu. Memang secara real di lapangan itu kita bisa membedakan ya. Artinya dari lulusan A, kemudian lulusan B, lulusan C, dari universitas A, B, C, dan seterusnya seperti itu, ada ya tentunya pastinya ada karakteristik tersendiri tentang profil lulusannya. Nah ini yang mungkin belum maksimal ini dilakukan begitu. Karena ibaratnya arep tekoneng SD kan gitu. Nah, tapi gambaran tentang pendidikan dasar atau sekolah dasar itu belum keseluruhan didapat oleh si mahasiswa tersebut. Nah, yang saya tangkap tadi seperti itu. Ya, kami pun juga mungkin selaku dari pihak stakeholder ya, artinya ya pemakai, kemudian juga yang menggunakan profil lulusan itu. Begitu Mas Wahdan, mungkin ya sedikit tambahan aja lah daripada ngantuk ini saya. Makasih Mas Rois. Ya memang seperti itu. Kemarin kami juga berangkat dari penelitian dulu ya. Kami melakukan penelitian dulu, analisis kebutuhan guru SD di sekitar kami. Nah, kemudian hasilnya kami tindak lanjuti dengan melakukan FGD dan seterusnya. Makanya beberapa hidden kurikulum di kami itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalnya mahasiswa PGSD kami itu tidak bisa lulus kalau belum hafal juz 30. Ya. Itu juga bagian dari kondisi di lapangan. Banyak sekolah Islam yang mensyaratkan itu, bahkan sekolah negeri di Solo itu sekarang sudah banyak ya. Sudah banyak yang menerapkan itu, karena kalau nggak seperti itu mereka tidak dapat murid. Gitu. Ya, betul, betul. Sehingga lulusan-lulusan kami sesuaikan dengan itu. Itu syarat ya Mas Wahdan ya? Syarat ya. Luar biasa itu. Juz 30 ya? Ya itu mahasiswanya, dosennya nggak perlu berapa. Kalau dosennya perlu, saya mau tanya Mas Abdul sudah paling. Paling kelas. Oh iya ya, berdasarkan juga ya kebutuhan daerah, kebutuhan lokal seperti itu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nggih, Mas Adan. Oke, baik. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke Prof. Ani. Prof. Ani masih sibuk, Mas Wadan. Sudah. Halo, Prof. Yes. Sampun, Prof. Di paparan pertama menarik itu dipresentasikan bahwa menurut Pak Umar Malik itu ada 5 elemen kurikulum. Padahal yang saya ketahui itu dan saya baca di mana-mana itu dari buku-buku asing itu ya 4. Dan benar organisasi materi itu kan ada di dalam elemen materi pembelajaran itu. Dan gitu. Sampai boleh ngikut tapi ada dasar. Ya. Dan Anda harus punya referensi yang kuat tentang itu. Nah, terus dikaitkan dengan inovasi-inovasi dalam setiap elemen itu yang terjadi di kita banyak banget loh. Itu contoh saja dulu di tahun tahun sebelum tahun 74 itu kan kurikulum kita itu orientasinya itu berbasis isi. Nah, terus 74 ini berbasis tujuan, berbasis tujuan. Nah, tujuan ini terus ada ini pergeseran. Nah, dari tujuan terus diarahkan ke standar, yang itu menunjuk pada kompetensi, gitu. Ini. Kemudian terus di tahun 2012 terus ada KKNI itu terus nama standar atau kompetensi itu terus
diganti istilahnya dengan CP, yaitu capaian pembelajaran, yang di situ dikatakan di KKN itu bahwa CP adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi kan itu. Nah ini dan pemaknaan CP, capaian pembelajaran itu kan secara teori itu kan dua, yaitu yang satu namanya output, yang satu namanya outcome. Dan di kita itu menggunakan istilah CP itu ke outcome. Outcome itu semacam kinerja lulusan di tempat kerjanya. Sementara kalau output itu kan hasil belajar setelah dia menyelesaikan sekian rangkaian kegiatan atau penguasaan materi di setiap mata kuliah itu. Ini harus ini sampai enggak kalau nanti ada pertanyaan kenapa kok CP itu dimaknai diarahkan pada outcome bukan output, ini Anda harus menjawab. Nah, buktinya sekarang lulusan perguruan tinggi itu kan terus ijazahnya ditambah SKPI, ya surat keterangan penegas apa ijazahnya itu. Ya ini harus itu. Dan itu kompetensi atau prestasi yang ketulis di SKPI itu sebagai penanda bahwa dia itu nanti setiap harinya itu memang punya kemampuan itu, dan insya Allah kalau dia kerja di tempat kerja itu akan istilahnya direalisasikannya karena dia memang sudah memiliki kemampuan itu. Nah ini. Lalu yang berikut tentang materi, ini kan organisasi materinya itu kan yang diketahui ada 4 itu. Basis disiplin ilmu, terus kemudian dikembangkan atas dasar kompetensi, terus mungkin ada dasar kebutuhan peserta didik. Ya ini juga kan ada semacam ini pergerakan ke sana. Dan sekarang untuk yang di SD itu kan organisasi materinya itu tematik. Tematik itu bukan pembelajaran, bukan model pembelajaran, tetapi adalah organisasi materi. Tapi ada buku-buku yang menyebut pembelajaran tematik. Ya silahkan orang berpendapat atau menuliskannya dalam bentuk buku-buku. Tetapi sebenarnya menurut saya itu tematik itu adalah organisasi materi. Yaitu apa? Materi-materi yang ditata disusun atas dasar tema. Terus dari tema itulah nanti akan terkumpul sekian mata pelajaran dan materi mata pelajaran yang ada. Ya, ini yang harus diperhatikan. Lalu yang ini banyak inovasi-inovasi itu ada di kegiatan ini di pembelajarannya. Ya, ada yang pembelajaran yang berorientasi guru, lalu yang berorientasi pada siswa, dan ada yang nyebut berbasis IT, lalu ada yang berbasis budaya dan seterusnya. Ya, ini apa namanya sebagai ikhtiar kita. Kenapa kok inovasi itu? Kenapa inovasi itu kok yang di bidang pembelajaran itu istilahnya banyak banget dan seterusnya, karena metode pembelajaran itu sebagai variabel yang memang itu perlu dimodifikasi, yang perlu untuk direkayasa. Sementara variabel lain yaitu hasil sama variabel hasil dan variabel peserta didik atau itu variabel yang sifatnya given, sehingga nggak bisa dirubah-ubah. Ini sampai yang bisa dimodifikasi atau dirubah adalah metode pembelajaran, maka di situ metode pembelajaran itu banyak inovasi-inovasinya. Dan besok Anda kalau ambil untuk
meneliti itu atau tugas akhir untuk penyelesaian S3 lebih mudah untuk melakukan riset dan pengembangan model atau metode pembelajaran daripada kurikulumnya atau yang lain. Tapi monggo silahkan, banyak model-model dan cara untuk mengukur efektivitas dan kelayakannya akan mudah itu, ya, model itu. Cuma kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang menurut saya kurang pas atau salah. Sebagai contoh yang PTK, masuk PTK dalam hal implementasinya itu harus disesuaikan dengan jadwal perkuliahan atau pembelajaran, itu tidak bisa. Ini salah itu. Itu kan hanya mencari kepraktisannya, padahal itu tidak bisa. Sehingga kesannya itu terus nanti dipaksakan. Terus siklusnya itu harus sekian, mungkin 1 kali, 2 kali, alasan nggak ada uang, itu salah itu. Gitu? Nah, memilih tindakan yang dalam bentuk metode yang itu sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah situasi, itu juga harus melalui studi literatur yang betul. Terus sudah ada bukti dulu baru dimasukkan. Jangan hanya atas dasar bisaku seperti ini, ya terus kita ambil untuk tindakan untuk perbaikan, ini nggak ketemu. 1000 kali tindakan itu nggak akan bisa. Gitu? Contoh untuk memaksimalkan penguasaan anak dalam materi IPA dengan ceramah ya beribu-ribu kali nggak akan bisa. Mestinya dengan metode lab atau yang lain ya yang berbasis saintifik itu baru bisa. Ini yang kadang-kadang jadi penting. Nah, lalu yang dalam aspek atau elemen evaluasi, sistem evaluasi, ini juga di kita itu sudah ada beberapa inovasi. Dulu ketika saya SD itu kan ada namanya ujian nasional, gitu. Ada itu dulu ujian nasional. Terus berikut tuh Eptanas, terus ujian UN, terus apa dan seterusnya. Nah, dengan terus sekarang ada lagi yang namanya AKP, AKM, AKM toh. Assessment kompetensi minimal. Ya, Mbak Ulan apa Mbak namanya AKM? AKM sama ANBK, Prof. AKM sama AKMBK. Nah ini yang juga ANBK. Ini bagian dari inovasi. Nah, terus kemarin ada tulisan di Kompas dari Pak Prof. Ali Saukah yang mengatakan bahwa AKM itu tidak bisa untuk ujian nasional. Iya, sejak awal memang sudah dikonstruk seperti itu, ya toh. Terus AKM itu ada gini-gini, iyalah memang demikian. Ya, ini sebabnya policy atau kebijakan yang dikemukakan, yang dirumuskan pemerintah ini harus cermat dan harus kita kita pahami secara lebih baik, lebih detail lagi tentang apa sih asal usul adanya kebijakan itu, ya. Sehingga tidak bisa tiba-tiba dikait-kaitkan dengan hal yang tidak relevan, hal yang tidak. Misalnya ada perkuliahan ini yang saya ambilkan topik-topik itu, harapan saya itu wawasan Anda itu luas dalam hal inovasi kurikulum. Jadi dari sisi elemen, terus juga ada dari sisi tahapan pengembangan. Nah, kalau tahapan pengembangan itu kan misal merancang, mendesain lah. Desain kurikulum atau istilahnya rancangan pembelajaran itu kan macam-macam. Dulu ada Satpel, terus SP, terus dan seterusnya. Baik di sekolah maupun yang di luar, maupun yang di perguruan tinggi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini arahnya ke sana. Ada pertanyaan Mbak dan Mas, Bapak dan Ibu, monggo. Pak Roes mau tanya enggak? Betul, Prof. Bu Astuti, silakan. Atau siapa saja, monggo. Monggo. Bu Kasni, Bu Ulan atau Bu siapa? Monggo. Prof Ani, Prof Ani, saya mau nanya, Prof. Sebelumnya mohon maaf ya, Prof.
beberapa dosen yang mengajar kami itu kan membahas tentang kampus merdeka, Prof. Nah, ya namanya pribadi masing-masing, tentunya mereka sebagai pribadi itu ada yang menilai bahwa mereka itu setuju, ada yang menilai setuju. Nah, kami sebagai mahasiswa sih mendengar apa ya alasan-alasan mungkin juga yang menyampaikan juga profesor-profesor gitu ya, Prof. Nah, ini tadi juga di makalah ini tadi kan disinggung, Prof, tentang kampus merdeka, tentang yang 20 SKS itu loh, Prof. Kalau gambaran dan pendapat Prof Ani bagaimana, Prof? Oh, kalau saya setuju saja, karena ini kan teorinya bagus dan implementasinya harus kita kawal. 20 SKS itu secara teori itu banyak, luar biasa loh. Cuma yang jadi masalahnya berat itu kan gini, untuk menyiapkan mahasiswa itu ambil kuliah di prodi lain, di perguruan tinggi lain, ini yang ribet itu, gitu, yang ribet. Teknisnya ya, Prof ya? Nggak mungkin lah. Misalkan mahasiswa UST itu terus ditompo enak-enakan di UGM. UGM enggak enak loh. Gitu. Mesti contoh, mesti harus ada matching, karena ada pengalaman kemarin itu saya pernah memperoleh disposisi mahasiswa UNJ itu ambil kuliah di ITB itu nilainya F atau E itu. Waduh. Nah, yang dia coba. Ngeri. Ini sebabnya kan harus ada MUU dan seterusnya. Nah sekarang untuk yang UNJ itu ya kelasnya baru yang mantan LPTK itu. Mantan UGM itu, gitu. Jadi standar penilaiannya berbeda, Prof. Ya bukan standarnya, ini loh apa namanya kemampuan awalnya itu loh. Rekognisi player prasyaratnya itu. Tidak terpenuhi. Nah itu. Nah kemarin kan ada program RPL itu loh yang masuk baru itu RPL. Ini juga jadi problem. Contoh gini, UNY itu tiba-tiba ada menerima mahasiswa itu yang dari istilah pedotan ya. Pedotan tahu ya? Iya, Bro. Pedotan dari PTS yang akreditasinya C dan diterima di UNJ yang akreditasi prodinya itu unggul. Dia coba. Kalang kabut dong, Prof. Ya, itulah. Tapi saja ini enggak boleh mengatakan kalang kabut. Wong kita sebagai dosen itu harus siap menerima input dari kualifikasi apapun kan gitu toh. Ya, prinsipnya kan itu, Prof. Tapi kan didik anak sing langsung pinter kan raga, Pak. Nggih, Prof. Kan gitu. Prosesnya yang ini sebabnya jaminan ini lebih gampang mulang S3 daripada mulang S1. Kenapa? Karena S3 jalan sendiri ya. S3 itu kan seorang sudah melalui ini toh saringan toh, gitu. Nggih, Prof. Nah, ini contohnya seperti itu. Cara teori itu bagus mereka belajar, cuma implementasinya yang harus dihitung betul. Nggih. Itu belum nanti transfer konversi nilai, gitu. Nggih, Prof. Kalau sistemnya beda dengan PT yang mitra itu bagaimana kan itu. Nggih. Teori ini penak, wah kuliah ning kene iso ning kene iyalah. Seperti dulu pengalaman Pak Prof Slamet itu kan, beliau bisa kuliah di S2 itu 3-4 PT, nah terus beliau langsung mendapat ijazah 4-4-nya atau 5 itu kan. Luar biasa. Ijazah S2 itu 5 atau berapa? ML, OPO dan seterusnya itu. Oke, Prof. Kebetulan ngajar kami juga, Prof. Kami juga. Satu tangan. Suka mencuci otak, Prof. Seperti itu. Lah, ya silahkan aja deh. Saya nggak mau komentar tentang dosen yang lain. Oke, Prof. Prof Ani, izin bertanya, Prof. Enggak. Ya, terkait tadi kan salah satu kendala terbesar Merdeka Belajar itu adalah bagian teknis di lapangan. Gitu. Nah, karena antar perguruan tinggi itu memiliki standarisasi yang berbeda. Ya. Dan mungkin nggak, Prof, misalkan nantinya ada evaluasi program, itu nanti apakah mungkin akan mengarahkan kepada standarisasi yang sama antar perguruan tinggi.
misalkan dari segi penilaian. Misalkan kalau di UNY dengan di UGM nilai A itu kan rentangnya mungkin berbeda. A-nya di UNY mungkin 80 sampai ke atas, tapi kalau di UGM A itu 87 ke atas. Ya. Nah, apakah mungkin akan terjadi hal seperti itu ketika akan di MBK Merdeka Belajar ini akan dievaluasi, sehingga ketika nanti mahasiswa transfer kemanapun, kuliah dimanapun, ya sama range nilainya begitu, sehingga standarnya juga sama, tidak bedakan seperti itu. Oke, caranya ya ini membuat MOU yang jelas itu bisa untuk menopang atau untuk menjawab kesenjangan yang dimaksud. Tanpa MOU nggak jalan. Ya, itu bisa semuanya dengan MOU. Sampai yang diawali sekarang dengan adanya akreditasi, ya itu kan sebagai upaya untuk membuat ke sana seperti itu. Ya, ini. Cuma nggak tahu ini terus besok ada klaster PTNBH, terus PT BLU itu jadi masalah. Terus PT binaan, gitu. Lagi nanti terus di plesetno binasaan piye coba. Itu contoh ini jadi itu. Itu oke. Itu ya. Cukup ya. Terus ada yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan karena saya mau rapat. Ya, Prof, cukup, Prof. Tugasnya udah minggu depan, bukan sekarang. Matur nuwun, Prof. Iya, minggu depan lagi aja, Prof. Prof, minggu depan aja, Prof. Siapa sing wangel jawabannya? Nak saiki rada gampang sakjane. Waduh. Masalahnya sesuk dijak nyotose. Nggih. Saya itu nyoto di mana itu? Itu sekarang menjadi nggak tertarik karena di bisnis parkirannya lo wegah. Masa bisnis parkiran 3.000 ya, nak wae. Gitu. Zila mana Zila kok nggak ketok? Mungkin baru jelek signalnya, Prof. Oke. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rois, tolong ditertibkan parkirannya itu, Mas Rois. Siap. Bocahku kabeh kuwi, Mas. Bocahku kuwi. Kamu 3.000 loh. 3.000 aku bayar berapa? Memangnya berapa sih parkir di Jogja biasanya? Ya kalau motor 2.000, kalau mobil 3.000. Ya podo Sama kan? Wajar sama. Alah, terus. Sama. Ya mbok